Dua kunci hidup agar hidup Anda lebih dominan beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan keberuntungan ya. Nah, tentu banyak orang ingin yang hidupnya penuh dengan keberuntungan. Hanya saja lebih banyak orang yang hidupnya penuh dengan kebuntungan atau kesialan ya. Karena tidak banyak orang sadar bahwa mereka itu punya cara berpikir atau mindset yang keliru, sehingga itu yang mempengaruhi kehidupannya. Mindset yang tidak benar dan tidak sesuai harapan itulah yang bisa membuat hidupnya lebih banyak sialnya gitu ya. Itu sebabnya di sini saya ingin bahas dua kunci atau dua poin atau katakanlah dua cara lah ya, agar hidup kita bisa lebih beruntung. Kalau Anda benar-benar bisa mengupayakan minimal dua hal ini yang saya sampaikan, maka kehidupan Anda akan penuh dengan keberuntungan, penuh dengan keajaiban, penuh dengan kemudahan dan sebagainya. Apa saja itu dua kunci ini? Pertama adalah Anda perlu yang namanya memperbaiki diri ya. Memperbaiki dalam hal apa? Memperbaiki diri dalam hal apapun, terkait dengan tiga hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Pertama adalah pikiran kita ya. Ini sudah sering kali saya sampaikan. Kita hanya bisa mengendalikan apapun yang ada di dalam diri kita. Tidak bisa mengendalikan hal-hal di luar dari kendali kita. Pikiran bisa kita kendalikan ya. Mau kita mikir positif atau mau kita mikir negatif, mau kita berprasangka buruk, berprasangka baik, nah itu kendalinya ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Seringkali saya alu-alukan bahwa rasamu adalah doamu. Rasa itulah yang bisa mengantarkan doa kita terijabah. Rasa itu yang bisa menentukan kualitas hidup kita. Rasa itu yang bisa menentukan kehidupan kita seperti apa nantinya. Ya. Dan yang ketiga adalah tubuh fisik kita. Termasuk juga tingkah laku kita, ucapan kita, sikap kita dan sebagainya. Ya. Ketika kita mampu memperbaiki diri kita dari tiga hal itu, maka hidup kita akan menjadi jauh lebih baik. Saat kita mampu memperbaiki diri, kita akan menemukan jalan ke dalam diri kita, solusi yang ada dalam diri kita, bukan solusi yang ada di luar dari diri kita. Saat Anda mampu mengelola pikiran, mengelola perasaan, mengelola sikap, mengelola tindakan Anda, maka Anda akan bisa mengendalikan diri Anda. Dan saat Anda mampu mengendalikan diri Anda, maka kehidupan di luar diri Anda itu akan terkendali dengan sendirinya, otomatis. Sayangnya tidak banyak orang yang melakukan itu. Mereka malah justru mencari solusi di luar dari kendali mereka. Ketika punya persoalan hutang, lalu cepat-cepat mencari solusi gimana agar bisa melakukan investasi atau bisnis yang hasilnya bisa cepat, instan, dan profit. Nggak ada. Atau mencari pinjaman ke orang lain yang tujuannya adalah gali lubang tutup lubang. Ini bukan solusi, dan seterusnya. Ya. Jadi kita perlu yang namanya memperbaiki diri dalam hal apapun. Saat diri kita bisa terkendali, maka jangan kaget, Anda akan mendapatkan berbagai macam keberuntungan dan kemudahan. Itu yang pertama, sahabat. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah Anda perlu yang namanya berlatih bersyukur yang benar. Nah, kebanyakan orang bisa saja mengaku mereka banyak bersyukur ketimbang ngeluhnya. Tetapi itu bisa dicek, apakah benar syukur mereka
Kalau misalnya mereka lebih banyak syukurnya dan kualitas kehidupan mereka itu jauh lebih baik, itu udah benar. Tapi kalau misalnya sudah ngaku syukur, sudah ngaku banyak praktek syukur, tapi kehidupannya begitu-begitu saja, bahkan malah cenderung kualitas hidupnya buruk, bobrok, nggak baik, maka cara syukurnya perlu dipertanyakan, bener apa enggak ya. Kalau misalnya bener nih, maka dia akan lebih banyak yang namanya lebih gampang tenang, lebih mudah untuk happy, lebih cepat untuk mengendalikan diri, lebih mudah untuk menciptakan ketentraman di dalam dirinya. Tapi kalau itu tidak terjadi atau belum terjadi, artinya syukurnya itu masih kurang benar. Nah, itu sebabnya Anda perlu yang namanya berlatih cara bersyukur yang benar. Caranya gimana? Ingat, syukur itu wilayah batin, wilayah rasa. Anda tidak harus mengucapkan terima kasih. Anda tidak harus mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kalau misalnya Anda nih pergi ke pantai, lalu Anda melihat pantai dan Anda ya mengagumi ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang begitu luar biasanya. Lalu batin Anda ini terasa tenang, terasa damai, terasa tentram, maka itu termasuk dari bagian syukur. Tidak harus serta-merta dan selalu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, bla 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 dan seterusnya, tidak. Tetapi saat Anda mampu menciptakan kondisi berdaya seperti yang saya sebutkan tadi semuanya, maka itulah sejatinya syukur. Nah, sekarang cek diri Anda, syukur Anda udah benar apa belum? Itu dilihat dari kualitas kehidupan Anda sudah mulai berubah ke arah sesuai yang Anda harapkan atau belum. Jika belum, berarti syukur Anda kurang benar atau tidak tepat. Baik sahabat, saya rasa itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Anda bisa lakukan, silakan Anda bisa praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, Anda dimudahkan hajatnya. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.